Poin yang pertama, orang tidak berilmu walaupun semangatnya menggebu-gebu, tapi dia tidak tahu kalau dia salah. Inilah poin yang paling mengerikan. Maka poin yang pertama, tidak tahu kalau salah. Gara-gara apa? Karena tidak berimam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba atapnya jebol karena lapuk, kena hujan, deknya bocor, jatuh tikus gemuk. Ghairil maghdubi alaihim. Copot, kata imam. Makmumnya dua di belakang. Makmum yang pertama ikut juga latah, copot juga. Kata makmum yang kedua, untung saya nggak ngomong. Tiga-tiganya batal. Ibadahnya luar biasa. Sholatnya dalam masjid berjamaah, tapi tidak tahu bahwa ibadahnya sudah batal. Mestinya kalau tikus itu jatuh bagaimana? Ya diam aja. Tapi kalau dia latah, ya dia bertakbir. Yang belakang, kalau imamnya latah, dia katakan copot. Maka mestinya yang di belakang itu maju menggantikan imam. Karena imamnya sudah batal, maka yang satu maju. Si imam pun tahu diri bahwa dia sudah batal. Sudah keluar kata-kata dari mulutku, satu kata keluar bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Maka dia pun legowo untuk mundur, digantikan oleh imam. Maka mereka melanjutkan sholat berjamaah. Si imam yang batal ini bisa ikut lagi, seakan-akan dia masbuk karena sholatnya sudah batal. Dia ulang dari awal. Bahaya yang pertama orang tidak berilmu adalah dia tidak tahu bahwa amalnya mardud. Kalau amalnya diterima, makbul. Kalau amalnya ditolak, mardud. Kamu puasa? Iya. Tapi tadi sudah batal. Saya nggak tahu batal. Banyak orang tidak sadar bahwa puasanya sudah batal. Akhirnya dia teruskan saja. Dalam sholat, ada orang yang tidak benar sholatnya. Tapi dia tidak tahu. Dan ketika ditanya, sholat kamu tidak diterima Allah. Terserah Allah, yang penting ikhlas. Mana bisa begitu? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada sunat muakkad. Begitu juga dengan orang yang banyak bersedekah, bangun masjid, sumbang pondok pesantren, sekolahkan anak yatim, menyangka sudah beramal, tapi amalnya mardud, tidak diterima Allah. Mengapa? Karena ternyata uangnya hasil tipu, bohong, korupsi, KKN. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Ini banyak orang sekarang beramal tapi dia tidak tahu bahwa amalnya itu sia-sia. Habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di telapak tangan, begitulah amalnya tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu korupsi? Iya Pak, korupsi itu kan haram. Sudah saya halalkan, saya keluarkan zakat 2,5%. Pandai pula dia menghalalkannya. Innallaha la yaqbalu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima apa yang tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Insya Allah ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kenapa? Karena sudah ngaji Haul RW 02 yang kelima. Maka apa yang disampaikan Abdul Somad ini untuk motivasi supaya semangatnya terus baru insya Allah. Amin. Ada ulang tahun pernikahan.
yang ke-50 tahun. Ulang tahun emas. Ulang tahun emas itu yang ke-50 tahun. Kalau nikahnya umur 20, ulang tahun pernikahan yang ke-50, berarti itu pasangan top, tua, ompong, peot. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang ceramah Abdul Somad. Saya memang betul-betul pernah diundang acara ulang tahun pernikahan yang ke-50. Pertanyaan saya, apakah setelah ulang tahun pernikahan itu kedua pasangan ini jadi pengantin baru? Tidak, tetap tua. Lalu untuk apa diperingati? Membangkitkan semangat baru. Itu tujuan haul ini. Supaya nanti kalau ada yang nanya, dari mana tadi? Dari Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Acaranya apa? Haul yang kelima. Apa makna haul itu? Itu maknanya sudah satu periode menuju periode kedua. Membangkitkan semangat baru. Supaya setelah 1 tahun ini, pada pertemuan kajian-kajian di masa akan datang. Datang, duduk, dengar, diam. Jurus ngaji, nggak usah banyak-banyak. 4D. Datang, dengar, duduk, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau tausiah itu mata saya kemana-mana. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Saya ngelihat berapa orang yang nguap. Kalau nguap, saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi nanti kalau ditanya, berapa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad? 5. Poin yang pertama, kalau tidak ngaji, orang tidak tahu bahwa amal dia mardud. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Itu cara ngetes mikrofon yang dapat pahala. Banyak orang sekarang ngetes mikrofon nggak pakai ilmu. Tes, 1, 2, 3. Itu nggak ada pahalanya. Jadi nanti ibu kalau disuruh ngetes mikrofon, sallallahu ala, tes. Dua-duanya dapat insya Allah. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu adalah supaya amal diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi Pak Ustadz, amalnya banyak tapi tidak diterima. Yang kedua adalah supaya amalnya diterima, maka dia menuntut ilmu. Ilmu mikrofon. Ini Abdul Somad nggak punya ilmu mikrofon. Ilmu kameramen. Inilah kameramen yang luar biasa. Dia bebas melakukan apa saja. Karena dia punya ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma. Orang yang berilmu. Buktinya semua santri-santri, kiai-kiai duduk. Yang boleh berdiri cuma 2. Saya dan kameramen. Saya diminta oleh kiai menyampaikan tausiah dan orang berilmu. Dan kita tidak komplain. Kenapa? Karena ada ilmunya. Yang mengambil gambar. Dia ada ilmunya. Ternyata ngambil gambar itu matanya mesti gini sebelah. Tapi mesti ganti-ganti. Kanan, kiri. Kalau enggak nanti sakutnya pas tua gini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu. Memang betul dalam Al-Quran dikatakan. La ilaha illallah. Tapi coba lihat di pangkal ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak diterima la ilaha illallah kalau tidak ada fa'lam, berilmu. Makanya Imam Al-Bukhari menyusun kitabnya di awal-awal adalah
kitabul ilmi, kitab ilmu. Semua ada ilmunya. Ibu-ibu pakai make up aja ada ilmunya. Salah make up, orang tua nampak jadi nenek-nenek, orang muda jadi orang tua. Salah make up, nggak tepat make upnya, orang jadi kaget. Orang senyum, dia senyum. Dia senyum, orang senyum. Yang disenyumin orang, dia. Salah pasang, sebelah hijau, sebelah biru. Dikira orang dipukul suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga. Ini semua adalah ada ilmunya masing-masing. Ilmu bangunan. Bagaimana membuat bangunan ini bisa besar, kokoh, tanpa ada tiang di tengah. Kenapa atapnya mesti melengkung supaya kuat? Kenapa mesti dipakai tiang di antara dinding-dinding? Ini semua ada ilmu. Ada ilmu bangunan, ada ilmu mikrofon, ada ilmu sound system, ada ilmu fotografer. Maka kita mesti, kalau ilmu dunia mesti dikuasai, apalagi ilmu supaya ibadah kita diterima Allah SWT. Saya mau berangkat kemari naik pesawat. Pesawat itu yang adalah pilot. Pilotnya tahu bagaimana menaikkan pesawat dan kapan akan landing di Cengkareng. Dan saya serahkan saja kepada ilmu pesawat. Saya tidak ada waktu naik pesawat itu, saya ketuk pintu pilot. Assalamualaikum Pak Pilot, boleh nanya ini pesawatnya matic apa manual? Saya serahkan. Kalau mobil rusak, bawa ke bengkel mobil. Kalau kipas angin rusak, bawa ke reparasi kipas angin. Kalau jamnya tidak hidup, pergi ke tempat servis jam. Kalau handphonenya mati, pergi ke tempat servis handphone. Tapi kalau agama kita tidak berilmu, kita mesti tanya, apa pesan Allah? Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Alhamdulillah, pondok pesantren yang megah, yang mewah, yang besar, ini kedatangan saya yang kedua, disambut oleh Kiai Mukti. Mudah-mudahan anak-anak kita betah tinggal di pondok pesantren. Anak-anak kita menjadi mujahid fisabilillah. Masuk ke depan langsung ada gambar Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan barokahnya insyaallah. Karena Kiai Mukti langsung talaki kepada beliau di kota Al-Makkah Al-Mukarramah, di kota Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian pulang ke Bogor. Lalu kemudian saya datang kemari niatnya bukan untuk ceramah, bukan untuk tausiah, tapi untuk mengambil barokah, sama-sama mendapatkan ilmu. Pulang dari sini, kita pun insya Allah mendapatkan darajat orang berilmu, supaya amalnya makbul indallah, makbul indannas, diterima Allah, diterima juga oleh banyak manusia insyaallah. Amin. Ada doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu komputer ada manfaatnya. Anak ibu kuliah di mana? Anak saya kuliah di Fakultas Usuluddin jurusan tafsir, masuk surga. Anak bapak kuliah di mana? Anak saya kuliah di Fakultas Syariah jurusan agama, jurusan fikih perkawinan, ahwal syakhsiyah, masuk surga. Anak ibu di mana? Anak saya kuliah di Fakultas Sains Teknologi, masuk neraka. Siapa yang merekam ceramah Ustadz Abdul Somad kalau bukan anak-anak yang dari Fakultas Sains Teknologi? Waktu saya sedang ceramah tausiah, banyak. Biasanya saya tausiah kameranya satu, tiba-tiba kamera banyak dan anak-anak muda. Selesai tausiah saya tanya, kamu dari mana? Kami dari Fakultas Sains Teknologi. Alhamdulillah, saya bangga. Ternyata anak-anak sains sekarang sudah hadir pengajian. Kenapa kalian ramai datang syuting? Tugas dari dosen. Rupanya dosennya menugaskan,
tolong hadiri pengajian Ustadz Abdul Somad, nanti direkam, setelah direkam kemudian nanti dipotong, diupload di Instagram 1 menit, masukkan ke grup-grup WhatsApp, kirim juga ke Facebook, masukkan juga ke TikTok. Oh, TikTok nggak boleh Pak Ustadz. Yang nggak boleh itu TikTok jahiliyah. Tapi ada TikTok yang diterima, namanya TikTok syariah, TikTok label halal. Nah, ini adalah menebarkan dakwah-dakwah kebaikan. Tapi ada ilmunya. Bagaimana ilmu Instagram? Bagaimana ilmu Facebook? Bagaimana ilmu YouTube? Dulu ada namanya jamaah tafsir, jamaah hadis, jamaah fikih. Sekarang berkembang jamaah YouTubiyah, jamaah Instagramiyah, jamaah Facebookiyah. Ini adalah, saya yakin dan percaya, banyak juga di antara jamaah ini yang pertama kali ketemu Ustadz Abdul Somad. Betul? Jadi sebenarnya mereka tahu, nanti yang tausiah siapa? Ustadz Somad. Kamu datang kenapa? Saya udah sering dengar ceramahnya, tapi di YouTube, di Facebook, di Instagram. Terus kamu datang kenapa? Saya mau ngelihat aslinya, sama nggak dengan yang di YouTube? Ternyata sama. Makanya Kiai tidak ada pasang fotonya. Yang dipasang foto saya besar-besar. Saking besarnya lubang hidung sebesar terowongan Mina. Begitulah penghormatan Kiai hari ini. Ini ilmunya. Mencetak foto ini juga mesti ada ilmunya. Di beberapa tempat pernah saya tausiah, saya lihat fotonya hitam. Padahal saya enggak terlalu hitam. Orang yang tidak ada ilmu dia akan bertanya-tanya, kenapa waktu Ustadz Somad tausiah mesti dipasang lampu 7? Ini kan siang, ini kan bukan malam. Kita hitung lampunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa mesti ada lampu sampai 11? Orang yang nggak berilmu bilang mubazir. Saya jelaskan, lampu ini dipasang supaya wajah Ustadz Somad kelihatan putih. Semua ada ilmu. Kalau urusan dunia, urusan kamera, urusan YouTube, urusan Instagram, mesti ada ilmunya. Apalagi urusan sholat, bukan somat. Ini somat. Urusan sholat, apalagi urusan sodakoh, apalagi urusan sholawat. Ini ada ilmunya semua. Sholawat mesti ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, bagaimana kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina? Ada ada sa. Ini mentang-mentang baru tobat, baru hijrah, baru ngaji, semuanya shin. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawat pendek, tapi kalau nggak ada ilmunya nggak bisa ikut sholawat. Untungnya sholawatnya rame-rame, jadi terselamatkan. Kalau sholawat sendiri lupa, tapi kalau rame-rame yang nggak hafal kelihatan hafal, tinggal gerakan mulut. Namanya sholawat lip sync, terbantu dengan yang lain. Jadi dengan majelis ilmu ini penting. Banyak ibu-ibu semangat tapi tidak berilmu, akhirnya pakai jilbab. Nama jilbabnya pasrah tapi tak rela. Depan rambutnya kelihatan. Saya kalau ada perempuan pakai jilbab, rambutnya masih kelihatan di depan, gak usah marah-marah. Di zaman edan seperti sekarang masih ada perempuan sudah mau ngaji datang, alhamdulillah. Dulu ada perempuan ikut pengajian
Rambutnya seperti sarang tawon, ditutup pakai kerudung dikit aja. Nama jilbabnya minimalis. Kukunya panjang seperti mak lampir, belum dipotong. Dia ikut pengajian Buya Hamka. Begitu selesai pengajian dia datang. Untungnya dia nggak ketawa. Bayangkan kalau rambutnya seperti sarang tawon, kuku panjang, lalu kiki. Dia ngomong, Buya, saya belum bisa potong kuku, belum bisa ngilangin kutek. Buya nggak marah. Apa kata almarhum Buya? Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Nanti kalau imanmu memanjang, kukumu memendek. Jadi orang tidak boleh kita usir kalau dia masih dalam proses taubat hijrah. Mudah-mudahan dengan berlanjutnya, maka insya Allah taubatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di pengajian RW 02 itu tidak terjadi. Kenapa? Karena sudah 5 tahun. Gak mungkin 5 tahun ada yang jilbabnya belum selesai. Gak mungkin udah 5 tahun kukunya belum dipotong. Maka semuanya ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah hatinya menjadi orang-orang yang istiqomah dalam mengaji insya-Allah. Amin. Pertama, amalnya tidak diterima tapi dia tidak tahu. Yang kedua, syarat supaya amal dia diterima Allah, maka dia mesti pengajian. Yang ketiga, maka ilmu yang sudah dapat diperoleh ini segera diamalkan insya Allah. Ada orang bisa menjelaskan solat menurut bahasa, solat menurut istilah, solat menurut etimologi, solat menurut terminologi. Ada solat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Ada solat qabliyah, ada solat ba'diyah, ada solat duha, ada solat tahajud, ada solat witir, ada solat awabin, ada solat sunat isyraq, ada solat sunat hajat, ada solat sunat taubat. Macam-macam solat. Pas ditanya, pernah solat? Hehehe. Inilah orang yang ilmunya tak ada guna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, ilmu bukan hanya